Salam adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kita kembali berjumpa untuk mengadakan ibadah online kita. Kami harap anak-anak sekolah minggu dan juga remaja tertib mengikuti ibadah online kita. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita Minggu 11 Juli 2021 dengan tema sopan santun. Kami akan menyapa anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke. Dengan ibadah online kita pada pagi hari ini, siapkan hati kita terlebih dahulu. Siapkan Alkitab sebelah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan lagu Besarkan Nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karuniamu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini
Ayat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Dalam bahasa Simalungun, titah parduaon, lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usihanmu, barang aha na inagori atas, pakon na itanohon, age na ibagas bah, pakon na itoruh ni tanoh, anggo nagabe si sombahon, barang si balosan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, agar kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau naikkan pujian kita yang berjudul Di Badai Topan Dunia. sebahagian daripada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman-Nya ya Bapa. Berbicaralah, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan abang dan ibu guru sekolah minggu di Minggu 11 Juli 2021 dengan nats kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Ayo dibuka Alkitabnya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan untuk pagi hari ini. Sudah ketemu? Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 31. Abang akan bacakan dari sini. Adik-adik silakan mengikuti dari rumah masing-masing.
sampai dengan 32 dengan topik manusia baru. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, adik-adik, naskah kita pada pagi hari ini menceritakan tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat 2000 tahun lalu, yang mana Paulus hidup dan tinggal bersama dengan orang-orang di Efesus, di mana pada waktu itu jemaat ataupun orang-orang Efesus itu suka sekali dengan kehidupan menyembah dewi atau patung atau kaisar. Nah, pada waktu itu karena melihat kondisi seperti itu, Paulus mengajarkan pengajaran-pengajaran Kristus Yesus kepada jemaat yang ada di Efesus, karena Paulus tidak nyaman dengan cara-cara hidup orang yang ada di Efesus tersebut, adik-adik. Nah, sebagian orang-orang yang di Efesus melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tersadar bahwa cara hidup mereka itu tidak benar. Nah, melalui pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, beberapa di antara orang-orang ataupun jemaat Efesus menyadari bahwa yang mereka lakukan pada saat ini atau pada saat itu adalah salah, karena itu tidak sesuai dengan pengajaran yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya atau kepada umat manusia. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang di Efesus supaya hidup menjadi manusia baru. Nah, abang mau nanya, bagaimana sih ciri-ciri ataupun pola kehidupan manusia yang telah lahir baru, adik-adik? Ya, tentunya manusia yang lahir baru adalah manusia yang lebih baik, hidup seturut dengan ajaran Kristus Yesus, dan juga suka menolong, sopan tentunya. Nah, melihat kondisi yang berbagai macam karakter manusia atau jemaat yang ada di Efesus, tentunya Rasul Paulus kecewa, ya adik-adik, sedih. Nah, untuk itu beberapa orang-orang yang telah mulai mengenal Yesus selalu atau terus didampingi oleh Rasul Paulus untuk tidak kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya atau manusia yang belum lahir baru. Nah, hubungannya dengan tema kita minggu ini, anak sopan disayang Tuhan. Sesungguhnya Allah Tuhan kita menyayangi seluruh orang-orang atau anak-anak, termasuk tentunya kita anak-anak sekolah minggu, adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus menyukai anak sopan? Karena terlebih dahulu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita umat manusia, yang mana kita mulai lahir manusia itu telah berdosa. Namun karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita
Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita anak-anaknya. Dan Yesus sebagai juru selamat mau mengambil alih, mau menebus kita umat manusia yang berdosa untuk mati di kayu salib adik-adik. Namun setelah itu tentunya Yesus Tuhan Allah kita menginginkan kita untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa, melainkan beroleh hidup kekal dengan cara lahir baru. Nah, seperti apa sih sifat atau ciri-ciri lahir baru itu? Nah, abang mau sampaikan ada 4 kata yang menurut abang itu merupakan kata-kata ajaib. Nah, kata-kata ajaib ini identik dengan ciri-ciri manusia yang lahir baru adik-adik. Yang pertama, kata maaf. Kata maaf adalah salah satu kata yang mungkin sangat sulit untuk kita ucapkan ketika orang lain menyakiti hati kita atau melukai hati kita adik-adik. Ketika orang meminta maaf kepada kita, kita belum tentu bisa untuk memaafkannya, atau hanya sekedar terucap kata maaf tetapi hati kita belum sanggup untuk memaafkan. Nah, bagaimana dengan pengalaman Yesus yang rela mati berkorban di kayu salib? Yesus tidak pernah menyimpan kata maaf untuk tidak memaafkan kita adik-adik. Nah, mulai hari ini, pagi ini, abang mau ajak adik-adik untuk selalu menggunakan kata maaf ketika kita merasa salah. Kita juga ketika merasa berbuat salah atau merasa dirugikan karena kesalahan orang lain, jangan pernah untuk sulit memberi kata maaf. Ya adik-adik semua, abang yakin dan percaya adik-adik akan mampu dan boleh memaafkan teman, adik, kakak, atau siapapun yang mungkin melukai hati adik-adik. Yang kedua, abang punya kata terima kasih. Kata terima kasih merupakan salah satu kata ajaib menurut abang. Karena kata terima kasih sulit sekali orang untuk mengucapkan kata terima kasih ketika seseorang telah menerima bantuan atau pertolongan. Nah, siapa di sini yang selalu mengingat mengucapkan terima kasih ketika adik-adik sudah dibantu oleh papa, mama, opung, atau kakak abang? Tentunya abang percaya semua anak sekolah minggu GKPS Kenangan selalu menggunakan kata terima kasih, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu adik-adik dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, kata ajaib berikutnya adalah permisi. Mengapa kata permisi merupakan kata ajaib? Karena adik-adik, banyak sekarang kalau abang melihat orang kalau lewat dari depan kerumunan atau ada acara atau pertomboan itu sering aja meluyur tanpa menurunkan tangan mengucapkan permisi. Padahal yang duduk di situ bisa jadi ada opung, ada tulang aturan, makelan, bu. Tentunya orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, kenapa kata permisi ini selalu penting untuk kita lakukan? Karena ketika kita melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu hal di depan orang ramai, kita harus selalu mengucapkan kata permisi, karena belum tentu yang kita lakukan itu akan disukai oleh banyak orang yang sedang kita ganggu aktivitasnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang diinginkan Yesus Kristus, Tuhan Allah, untuk kita menjadi anak-anak yang sopan, yang manis di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal itu, kita akan menjadi ciri-ciri, sebagian ciri-ciri dari manusia yang lahir baru. Nah, kata ajaib yang keempat adalah kata tolong. Kata-kata tolong mungkin sering kita gunakan
adik-adik di rumah menggunakan kata tolong ketika meminta bantuan dari papa atau mama atau mungkin opung di rumah? Ayo. Nah, mungkin ada yang sudah menggunakan kata tolong, tapi ada mungkin beberapa yang kelupaan ya. Iya, kata tolong ini akan menjadi penting adik-adik untuk kita gunakan pada saat kita meminta pertolongan orang lain. Jangan pernah sungkan untuk meminta tolong kepada orang lain, dan meminta tolonglah dengan cara yang sopan ya adik-adik tentunya. Nah, dari keempat kata ajaib tadi, ketika kita anak-anak sekolah minggu GKPS Kenangan dan juga remaja telah melakukan atau sering menggunakan kata-kata itu sesuai dengan tempat dan kondisinya masing-masing, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadi lahir baru. Karena hal-hal yang seperti itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus kepada seluruh anak-anaknya, termasuk anak sekolah minggu dan remaja GKPS Kenangan. Ya, adik-adik, semoga beberapa nats ataupun perikop kita hari ini menjadikan kita bisa lebih baik dan menjadikan anak yang sopan, karena anak sopan disayang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sedikit firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tumbuh dan berkembang di kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi manusia yang lahir baru, manusia yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, agar Tuhan tidak murka kepada kami anak-anak-Mu, terlebih secara khusus anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Kenangan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ini dan akan mengakhirinya sebentar lagi. Biarlah Tuhan tetap mendampingi dan melindungi kami di dalam ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan untuk kasih setiamu yang
satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Surya Abadi, Allah yang Esa dan sempurna, kami bersuka cita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami, melebihi dari apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya berani menyaksikan kebenaran firman-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami, karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu dan remaja GKPS Kenangan. Sampai ketemu kembali di ibadah online kita selanjutnya. Shalom, salam sehat.